Untuk gear 125 ini biasanya dia pakai mesin Frigo. Karena dia sudah SMG ya, smart motor generator, jadi tidak pakai motor starting lagi. Karena ini pertama kali homologasi di tahun 2025 yang mengharuskan Euro 4, jadi ini sebetulnya klasik Fazio dan Villano itu dia sudah masuk syarat Euro 4. Jadi di Euro Ultima ini kita update di bagian katalisnya. Ini juga beda, mata gearboxnya juga lebih sedikit dibandingkan dengan gear yang 125. Karena kan basic engine-nya kan torsinya sudah besar ya. Kemudian dari kelistrikan, kabar rutinnya pasti berbeda karena ini sudah menggunakan hybrid, teknologi hybrid. Bahkan dengan Fazio sekalipun, kabar rutinnya ini berbeda. Bisa dilihat dari posisi ECU-nya. Kalau Fazio di belakang, kalau gear ini di depan sama dengan gear 125. Frame-nya berbeda. Karena basic frame ini kan yang di Ultima ini sudah pakai Fazio. Nah, perbedaannya apa? Dari segi frame dulu ya. Pertama dari segi dimensi frame juga berbeda, otomatis akan berubah jarak sumbu roda yang lebih panjang di gear Ultima itu dibandingkan dengan gear 125. Karena dari segi frame yang bisa dilihat di sini, untuk frame ini sudah hilang di gear Ultima, tapi secara untuk dimensi frame-nya ini lebih panjang bagian DKI-nya agar area footboard-nya lebih luas. Kemudian ini kenapa kita hilangkan? Karena untuk mengakomodasi bagasi yang lebih luas dan juga tangki yang lebih besar. Itu dari segi frame. Kemudian juga secara trailnya beda. Ini bisa dilihat. Ini secara sudut dari pipa yang untuk ke front fork-nya juga ini lebih miring. Ini dia lebih landai. Tadi saya bilang fork offset. Fork offset itu adalah dari jarak dari komstil ke ini. Shock suspensi, bisa dilihat ini lebih panjang ya, lebih lebar. Tapi kalau ini dia lebih tegak. Kenapa kita buat lebih tegak? Karena tadi wheelbase-nya yang terlalu panjang, kemudian juga bannya kan sekarang lebih lebar ya, bannya lebih lebar. Jadi agar pada saat kita nyalip bisa lebih enak ya handlingnya. Itu dari sisi frame. Kemudian juga ada perbedaan tinggi karena stangnya juga berbeda, handlebarnya beda dibandingkan dengan gear Ultima. Kemudian dari segi engine, untuk gear 125 ini biasanya dia pakai mesin Frigo karena dia sudah SMG ya, smart motor generator, jadi tidak pakai motor starting lagi. Dan sumbu CVT-nya dibuat lebih pendek untuk yang gear Ultima ya, jadi jarak dari puli primary sama sekunderinya dibuat lebih pendek agar bisa mengurangi mechanical loss sehingga torsinya bisa lebih besar. Nah, jadi untuk kampas gandanya juga beda ya antara gear 125 dengan gear Ultima. Kemudian juga dari segi throttle bodinya beda. Diameternya untuk yang gear Ultima atau yang dengan klasik series atau yang blue core hybrid, diameternya itu 22. Tapi kalau yang gear yang 125 yang lama itu 24. Kenapa seperti itu? Karena di engine gear Ultima ini kompresinya kita naikkan agar torsinya lebih besar. Yang sebelumnya di 9,6 sekarang jadi 11. Nah, agar kompresi, kita nyebutnya, banyak yang nyebut itu kompresi statis ya. Kalau kompresi dinamis itu pada saat udara masuk. Jadi udara masuk itu kita perkecil seefisiensi mungkin agar bisa lebih irit. Karena konsep dari gear Ultima ini adalah bertenaga dan
irit, itu torsi dan juga irit. Nah, makanya dengan diameter yang lebih kecil, otomatis pasokan udara ke ruang bakar jadi lebih sedikit. Otomatis secara kompresi dinamisnya mungkin masih sebanding ya, gear 125 dan juga gear Ultima. Makanya meskipun kompresi 11 tidak perlu membutuhkan radiator atau pendingin cairan. Kemudian bahan bakar dan udara yang lebih sedikit, pembakaran harus optimal. Agar pembakaran optimal, maka throttle bodinya untuk sensornya kita perbanyak. Dia harus akurat informasi ke SGCU-nya atau ECU-nya harus akurat. Makanya di gear Ultima ini ataupun yang klasik series itu di throttle bodinya sudah lengkap sensornya sama dengan Maxi series. Itu ada sensor MAQS, Modular Air Quantity Sensor. Sensornya apa aja? Bukan hanya TPS, tapi ada intake air pressure sensor dan intake air pressure sensor. Kalau motor gear 125 ini, kalau kita ajak ke dataran tinggi, performanya pasti turun. Kenapa? Karena beda tekanan dan harus ada settingan altitude-nya. Harus setting altitude karena di sini sensornya hanya ada TPS dan ada bypass air screw. Tapi kalau ini tidak usah ada setting-setting lagi karena sudah diwakili oleh MAQS tadi. Ya, jadi meskipun efisien dari pemasukan udara dan bahan bakar, tapi dengan pembakaran yang optimal, hasilnya torsi yang besar bisa didapatkan dan juga yang pastinya lebih irit dalam bahan bakar. Dan jangan lupa ini hybrid power assist, ada tambahan power assist yang membantu akselerasi di 3 detik awal. Jadi torsinya sudah besar, ditambah power assist, semakin torsinya semakin besar dan semakin irit karena ada bantuan di akselerasi awal. Karena akselerasi awal itu memang butuh pasokan udara yang lebih banyak, pasti lebih boros. Dan juga kata tadi ya, sumbu CVT-nya lebih pendek juga mengurangi efek dari power loss. Dan untuk kampas gandanya sendiri, bukaannya, spek bukaannya itu berbeda dengan gear 125. Jadi pertama kali membukanya lebih cepat dibandingkan dengan gear 120. Jadi otomatis bukaan kampas gandanya lebih cepat.